Family and fans alike are trying to put some reasoning into why something like this could have happened to someone who had given so much to the community. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 10 kematian selebriti yang paling mengejutkan. I guess the whole thing was such a surprise to us. We knew that he was taking some prescription medication for an illness that he had. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada para selebriti yang kepergiannya terjadi secara mendadak dan tak terduga, sehingga menimbulkan gelombang duka yang besar di seluruh dunia. Menurut kamu, kematian siapakah yang paling mengejutkan? Tulis di kolom komentar. Steve Irwin, konservasionis asal Australia ini adalah idola bagi jutaan orang. Meski ia dikenal sering berinteraksi langsung dengan berbagai hewan berbahaya, banyak yang menganggapnya nyaris tak tersentuh oleh bahaya. She's a little bit grumpy, this girl. You know what? You have shockingly little control over that animal. Yeah. Really, this animal has the capacity to, You're an idiot. Thank you. I can't help it. Sayangnya, Steve Irwin tetaplah manusia biasa dan pada akhirnya pekerjaan tersebut merenggut nyawanya. Pada bulan September 2006, Irwin sedang melakukan syuting untuk dokumenter berjudul Ocean's Deadliest di kawasan Great Barrier Reef ketika seekor ikan pari menusuknya hingga tewas. He was taken to the surface by crew members but was pronounced dead shortly afterwards. He was working on the Great Barrier Reef in northeastern Queensland when the accident happened. Peristiwa ini begitu mengejutkan bukan hanya karena Irwin dikenal sangat hati-hati, tetapi juga karena kematian akibat sengatan ikan pari sangat jarang terjadi. Banyak tokoh terkenal yang turut menyampaikan belasungkawa secara publik, termasuk Perdana Menteri Australia saat itu, John Howard. Layanan Memorial Irwin ditonton oleh sekitar 300 juta orang di seluruh dunia. We gather in this special place that Steve created to celebrate the life of a remarkable man and a remarkable Australian. Tupac Shakur. Tupac adalah ikon budaya tahun 90-an, dikenal lewat aktivismenya dan lirik-lirik hip-hopnya yang reflektif dan juga penuh makna. Namun namanya juga tidak bisa dilepaskan dari salah satu kematian paling menggemparkan dalam industri hiburan. Pada malam tanggal 7 September 1996, Tupac menghadiri pertandingan tinju di Las Vegas. Hal yang biasa saja bagi seorang selebriti. Tapi tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam yang terakhir. Tupac ditembak dalam sebuah insiden drive-by dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Shooting happened after a Mike Tyson fight against Bruce Sheldon at MGM Grand. And then there was a brawl inside of the lobby right after that fight. Tupac was in the car with Marion Suge Knight, who was grazed by a bullet. 6 hari kemudian, ia meninggal dunia. Yang membuat kematiannya semakin sulit dipercaya adalah kenyataan bahwa usianya baru 25 tahun dan pelaku penembakannya tidak pernah benar-benar terungkap hingga sekarang. The reason why the LAPD hasn't closed this case, only they can say why. Michael Jackson. Kematian akibat overdosis seringkali datang secara tiba-tiba dan tidak banyak yang bisa menandingi besarnya dampak dari kematian Michael Jackson. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. Pada tahun 2009, Jackson sedang merencanakan comeback besar lewat rangkaian konser di O2 Arena, London yang bertajuk This Is It. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it, and see you in July. Saat itu, Jackson berusia 50 tahun dan tampaknya siap untuk kembali bersinar. Namun, pada tanggal 25 Juni 2009, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa Jackson meninggal dunia akibat overdosis kombinasi obat-obatan. Dokter pribadinya, Conrad Murray, dinyatakan bertanggung jawab atas kematian tersebut dan dipenjara selama 2 tahun. Michael Jackson, as you have realized now, is a drug addict. I've got to be honest and say, a court didn't believe you. Jurors didn't believe you. The judge said this was medical madness, that this was a homicide case. Reaksi publik terjadi secara masif dan seketika. Internet sempat lumpuh, penjualan musiknya melonjak 80 kali lipat, dan acara peringatan kematiannya disaksikan oleh 2,5 miliar orang di seluruh dunia. Anthony Bourdain. Kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami seseorang, dan hal itu terlihat jelas dari kepergian mendadak koki selebritas Anthony Bourdain. As stunning as his death still is, there appear to have been warning signs. Bourdain talked about depression on his travel shows. Pada bulan Juni 2018, Bourdain sedang berada di Prancis untuk syuting acara perjalanannya
Parts Unknown yang sudah tayang selama 5 tahun. Ketika ia tidak muncul untuk sarapan seperti yang dijadwalkan, sahabatnya, Eric Rippert, memutuskan untuk mengeceknya. Ia menemukan Bourdain telah meninggal dunia di kamar hotelnya setelah mengakhiri hidupnya sendiri. According to The Times, Bourdain was found unresponsive in his hotel room just after 9 a.m. Friday in France, where he was shooting an upcoming episode of his award-winning show. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, termasuk sang ibu. Bourdain sedang aktif bekerja dan hampir tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang bergumul secara emosional. In New York, crowds gathered outside the former location of Bourdain's acclaimed restaurant that started it all. It's so upsetting when you feel like someone is such a light to the world and they feel the need to leave. Aktris Rose McGowan menulis surat terbuka setelah kepergiannya menyebut Bourdain sebagai bagian dari generasi pria kuat tetapi tidak pernah meminta bantuan. Kobe Bryant. Kecelakaan adalah tragedi yang tidak bisa diprediksi siapapun. Kobe Bryant adalah salah satu pemain basket paling legendaris sepanjang masa, menghabiskan 2 dekade karirnya bersama Los Angeles Lakers dan meraih 5 gelar juara NBA. Ia pensiun pada tahun 2016 dan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan helikopter yang tragis pada pagi hari tanggal 26 Januari 2020. Kobe, putrinya, dan 7 orang lainnya tewas ketika helikopter yang mereka tumpangi menabrak sebuah perbukitan di luar kota Los Angeles. And tonight, dozens gathered here near the scene of the crash, a chant of Kobe going up. Duka dari publik terasa begitu mendalam. Sejumlah selebritas memberikan penghormatan kepada Kobe di ajang Grammy Awards malam itu. Since we are in his house, I would ask you to join me in a moment of silence. Ia juga dikenang di ajang Oscar dan pertandingan Lakers pertama setelah kepergiannya menjadi pertandingan bola basket kedua yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah siaran ESPN. Robin Williams. Kabar wafatnya Robin Williams menjadi salah satu kejutan terbesar di dunia hiburan, dan itu disebabkan oleh banyak hal. Not just the fear of falling, or it's the thing of you can do this. You can jump. You can fly. Williams mengakhiri hidupnya sendiri pada bulan Agustus 2014, sebuah peristiwa yang mengejutkan banyak orang. Ia dikenal sebagai sosok yang jenaka, menawan, dan memiliki energi seolah tak ada habisnya. Tidak banyak yang menyangka ia akan pergi dengan cara yang begitu kelam. I really was nice to all the neighbors. Really appreciated his kindness. I loved his sense of humor. I loved the spontaneity of his life. Alasan dibalik keputusannya juga menjadi pukulan berat. Ternyata Williams menderita diffuse Lewy body dementia, sebuah penyakit degeneratif yang memengaruhi otak. Ia mengalami berbagai gejala berat seperti kehilangan ingatan hingga delusi. Lewy body dementia is very similar to Parkinson's, so you can have some of the same problems with your movements and some of the same problems with your thinking. I mean, there's some overlap with Alzheimer's. Namun, ia merahasiakan penyakit ini dari publik sehingga tidak ada yang tahu bahwa ia sedang sakit. Selena. Dikenal sebagai The Tejano Madonna sekaligus The Queen of Tejano Music, Selena mencapai kesuksesan luar biasa di awal tahun 90-an. Ia meraih penghargaan Grammy dan merilis album Amor Prohibido yang lari secara komersial. Meski karirnya baru saja dimulai, Selena telah menciptakan dampak besar dalam industri musik. Sayangnya, hidup dan karirnya harus berakhir terlalu cepat. Pada pagi hari tanggal 31 Maret 1955, It's going to be a big disappointment to a lot of people who were following her career and who wanted to see her, become more than she was. I mean, she was a big star already. She was headed for better direction. Selena ditembak oleh Yolanda Saldivar, ketua fan clubnya sendiri, dan tidak lama kemudian meninggal di rumah sakit. Peti jenazahnya disambut oleh 40.000 penggemar, dan kabar kematiannya bahkan menjadi berita utama di The New York Times. Saat meninggal, Selena baru berusia 23 tahun. Grief-stricken Mexican-American community mourned Selena as an idolized daughter or sister. Thousands turned out for a candlelight vigil. Chadwick Boseman. Meski telah berkarir sejak awal tahun 2000-an, nama Chadwick Boseman benar-benar melejit setelah ia memerankan superhero ikonik dalam film Black Panther. My king. Stop it. Stop it. Meski terbilang telat masuk dunia perfilman arus utama, Boseman berhasil menjadi salah satu aktor paling berpengaruh dalam jagat MCU. Karena itu, dunia benar-benar dibuat terkejut pada tanggal 28 Agustus 2020 saat diumumkan bahwa Boseman meninggal dunia akibat kanker di usia 43 tahun. Now the news both shocked and devastated fans around the world.
And it devastated his family. Ia merahasiakan penyakitnya dari publik, hanya keluarga dan segelintir teman dekat yang tahu kondisinya. When you decided not to share what was happening, were you scared somebody was going to dig and find out that he was much iller than people thought? It was COVID, when things were really starting to spiral. Kabar duka ini terasa semakin mengejutkan karena Boseman masih tampak sehat dalam penampilan terakhirnya di film-film besar seperti Avengers Infinity War dan Endgame. John Lennon. Di usianya yang baru menginjak 40 tahun, publik percaya bahwa John Lennon masih memiliki puluhan tahun untuk terus menciptakan musik dan menyuarakan pandangannya tentang dunia. Namun semua harapan itu pupus pada malam tanggal 8 Desember 1980 ketika Lennon tewas ditembak oleh Mark David Chapman. Konsep seorang selebritas terkenal yang dibunuh secara terang-terangan sudah cukup mengejutkan, apalagi jika orang itu adalah John Lennon. Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. News of the Lennon shooting, of course, spread quickly around the world. Duka publik begitu luar biasa. Lagu-lagu penghormatan dibuat, berbagai tugu peringatan didirikan, serta doa bersama dan momen hening digelar di seluruh dunia. Bahkan, sempat beredar laporan tentang penggemar The Beatles yang bunuh diri karena tidak sanggup menerima kenyataan. Ini merupakan salah satu peristiwa tak terlupakan yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi. They're the people who didn't even know him, but who knew him well. The fans gathered here tonight who knew John Lennon through his music, through his songs, through his verses. They stand here tonight saying thank you, John. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Heath Ledger. Aktor asal Australia yang dikenal luas ini meninggal dunia akibat overdosis obat-obatan pada tanggal 22 Januari 2008. Ada banyak faktor yang membuat kematian Heath Ledger terasa begitu mengejutkan. The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York City. He was just 28 years old. The Australian-born actor came to huge prominence after his powerful performance in the film Brokeback Mountain. Pertama, usianya baru 28 tahun dan karirnya jelas masih sangat panjang. Ia juga diketahui tengah mengalami sejumlah masalah kesehatan, termasuk insomnia yang berkepanjangan, sesuatu yang baru diketahui publik belakangan. So Kate was saying to him, well, Heath, you can't take sleeping tablets on top of prescription medication. You know, it's not a good mixture. And he sort of said, Katie, look, it'll be fine. You know, I just need to get some sleep. Yang membuat kabar duka ini semakin mengejutkan adalah bagaimana mendadaknya kejadian itu terjadi. Ledger ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya di kawasan Soho. Hasil otopsi menunjukkan bahwa ia meninggal dunia setelah mengonsumsi berbagai jenis obat resep, termasuk beberapa jenis depresan yang dikenal sebagai benzodiazepine. He had a path. He wanted to become a film director. Everything that he was doing was focused on that. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.